Baik, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur boleh kembali di dalam acara diskusi Alkitab bersama dengan konsep Cohen Serve Speaker. Sebelum kita akan belajar akan pelajaran Alkitab kita pada malam hari ini, kita akan berdoa. Saya minta kesediaan dari Pendeta Muda Matias Tani boleh memimpin di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, pada kesempatan yang baik ini kami memohon kuasa Tuhan melalui Roh Kudus boleh mengurapi hamba Tuhan Pendeta Dwi secara khusus untuk menyampaikan pelajaran pada malam hari ini, dan kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, dan teristimewa sahabat-sahabat konsep yang mengikuti live lewat Facebook. Biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami agar kami boleh memahami kebenaran yang akan kami pelajari bersama-sama pada malam ini dengan baik. Dan kami berdoa Roh yang sama akan menyembuhkan kami untuk menghidupkan dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran pendalaman Alkitab kita dengan judul Lalang dan Gandum dalam konteks pertentangan besar. Baik, kita akan mempelajari kenapa kita harus belajar tentang lalang dan gandum. Apa yang kita bisa pelajari dan kenapa lalang dan gandum ini kok dihubungkan dengan konteks pertentangan besar, khususnya juga di akhir zaman ini. Dan apabila nanti kepada para sahabat konsep, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di chat Facebook kami, sehingga kami boleh dapat mendiskusikannya. Baik, pada malam hari ini pembahasan kita akan dibahas oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Dwi Cahyono, yang melayani di Jemaat Probolinggo, Conference Jawa Kawasan Timur. Kami persilakan kepada Pendeta Muda Dwi. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat malam bagi kita semua, saudara dan saudari, para sahabat konsep, dan juga para hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, dan juga pembimbing kita, Milton Pardosi, yang akan membantu kita untuk belajar pada malam hari ini. Baik, saya akan coba share screen. Kita akan membahas topik yang cukup familiar bagi kita, yaitu tentang lalang dan gandum, tetapi pada saat ini kita akan membahas secara khusus di dalam konteks pertentangan besar. Dan oleh sebab itu, kita perlu mengambil waktu sebentar untuk fokus di dalam pelajaran pada malam hari ini. Dan memang ini adalah topik yang pertama pada bulan ini. Kita sedang berganti topik, secara khusus kita pada 2 bulan yang akan datang, selama 2 bulan ini, kita akan membahas tentang perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang ada di dalam kitab Matius. Ya, terutama adalah tentang kerajaan surga, perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan surga. Itulah yang akan kita bahas. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran lebih jauh, ya, kita melihat apa itu sebenarnya pertentangan besar. Ya, pertentangan besar yang dimaksud ini adalah pertikaian besar, atau ya ada nama lainnya, ya, pertentangan besar atau pertikaian besar merupakan pertempuran antara yang baik dengan yang jahat, antara Tuhan dengan setan, di mana manusia terlibat di dalamnya. Pertikaian besar dimulai di surga dan berlanjut di bumi. Manusia harus berjuang untuk melawan roh jahat di udara. Jadi manusia terlibat di dalamnya. Dan sampai saat ini kita berada di dalam medan pertempuran ini. Ya, kita berada di tengah-tengahnya. Oleh sebab itu, sikap kita setiap hari, apa yang kita lakukan, karakter kita yang kita tumbuhkan setiap saat, itu akan mempengaruhi apakah kita itu akan di pihak setan atau di pihak Tuhan. Dan itulah yang dimaksud dengan pertentangan besar. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang ilalang dan gandum ini terdapat di dalam Matius 13. Saya akan membacakan, saudara dan saudari boleh juga membaca dari Alkitab masing-masing.
Jadi demikianlah perumpamaan itu. Matius 13 ayat yang ke-24 dan seterusnya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Al kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Orang musuh telah melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Apa makna dari perumpamaan lalang di antara gandum ini? Ya, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan makna dari perumpamaan tersebut itu, walaupun tidak dijelaskan secara detail, tetapi Tuhan Yesus menjelaskan secara ringkas makna dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, yaitu di dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43. Dan saya mencoba untuk meringkas saja dan mendefinisikan dari subjek per subjek tentang perumpamaan ini. Yang pertama tentang kerajaan surga sendiri. Ya, perumpamaan ilalang di antara gandum ini merupakan bagian dari rangkaian pengajaran Yesus mengenai kerajaan surga. Nah, kerajaan surga di sini ini bukanlah kerajaan Allah di surga yang akan datang, tetapi inilah kerajaannya di bumi, yaitu gerejanya. Nah, ini kita bisa dilihat di dalam ayat 38 dan 34, ayat 41. Ya. Hal ini sejalan dengan konteks pengajaran Yesus tentang perumpamaan kerajaan surga setelah perikop ini yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikut nanti, yaitu tentang benih daripada pohon sawi dan juga tentang ragi, ya, yang berbicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang perkembangan daripada gereja Tuhan. Oleh sebab itu, konteks daripada kerajaan surga yang dimaksud di sini adalah tentang gereja Tuhan, yaitu kerajaan Allah di bumi ini. Kerajaan Yesus bukan bersifat kerajaan dunia. Nah, kerajaan yang dimaksud di sini tentu saja bukan bersifat seperti kerajaan duniawi, dan itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 18 dan ayat 36. Ya, Yohanes 18 di ayat yang ke-36, di mana disebutkan bahwa kerajaanku bukan dari dunia. Oleh sebab itu, kerajaan daripada Tuhan Yesus ini adalah bersifat kerajaan rohani yang ada di dunia. Gereja Tuhan merupakan hasil karya penebusan Mesias atau anak manusia atau Yesus. Ya, Injil yang diberitakan ke seluruh dunia menghasilkan orang-orang Kristen sejati, yaitu Kristen gandum. Itulah umat-umat Tuhan dari dalam kerajaan Tuhan. Makna dari penabur benih. Penabur benih gandum itu adalah Yesus sendiri. Kemudian penabur benih ilalang adalah iblis. Ya, pada Matius 13 ayat 3 sampai 9 dan ayat 19 sampai 23 disampaikan di sana perumpamaan tentang penabur yang merupakan lambang pekerjaan penyampaian firman Tuhan. Jadi menaburkan benih ini yang dimaksud adalah menyampaikan firman Tuhan, di mana di dalam Matius 13 ini penyampaian firman Tuhan itu ditanggapi setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang diibaratkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak berduri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ya, jadi tanah itu melambangkan hati manusia. Ini adalah berbicara tentang pekerjaan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita bisa melihat juga, ternyata pada saat Tuhan menabur benih, yaitu firman Tuhan,
Demikian juga setan, juga dia menabur benih ilalang. Artinya bahwa setan di sini melakukan kegiatan tandingan untuk merusak pekerjaan Tuhan, yaitu dia menaburkan hal-hal yang bersifat mengkaburkan daripada kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai contoh, ya kita sudah bahas mungkin di dalam buku sekolah sahabat kita, bagaimana setan mempengaruhi Hawa untuk memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu dengan memutarbalikkan perkataan Tuhan. Demikian juga pada saat setan mencobai Yesus di padang gurun, dia juga menggunakan firman Tuhan yang sudah diputarbalikkan. Demikian jugalah iblis pada saat ini juga melakukan hal yang sama, memutarbalikkan firman Tuhan dengan berbagai macam cara, sehingga manusia ada yang mungkin dia percaya telah melakukan firman Tuhan, tapi pada kenyataannya dia sedang melakukan apa yang diajarkan oleh setan. Setan melakukan kegiatan tandingan untuk kegiatan daripada penabur benih gandum, yaitu firman Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan dan juga para pengikutnya pada zaman ini. Ladang, ya, makna ladang. Tuhan Yesus menyebut bahwa ladang adalah lambang dari dunia di ayat yang ke-38. Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa secara khusus perumpamaan ini berbicara mengenai gereja Tuhan di dunia. Ya, kita bandingkan dengan ayat yang ke-41, di mana lalang itu juga muncul dari dalam kerajaan, yaitu dari dalam gereja Tuhan. Ya, jadi pada saat ini kita sedang berbicara berarti dalam konteks yang lebih luas, yaitu ladang itu secara dunia, dan dalam konteks yang lebih khusus secara sempit, di mana pertentangan besar itu ya terjadi secara dunia ini dan juga di dalam gereja Tuhan. Bagaimanakah perumpamaan ini dalam konteks ladang sebagai dunia dan konteks ladang sebagai gereja Tuhan di bumi ini terkait dengan pertentangan besar? Itu nanti kita akan bahas pada slide-slide berikutnya. Makna gandum dan ilalang. Benih gandum disebut sebagai benih yang baik, merupakan lambang dari firman Tuhan, menghasilkan tumbuhan-tumbuhan gandum, yaitu adalah anak-anak kerajaan, yang berarti dia adalah umat-umat Allah yang benar. Maka benih ilalang merupakan kompetitor daripada benih yang baik yang menghasilkan ilalang, yang merupakan anak-anak iblis. Ya, menurut Jerusalem Bible Commentary, ungkapan anak-anak Allah dan anak-anak iblis diambil dari istilah Ibrani atau Aram yang berarti mereka yang menaklukkan diri kepada perintah Allah dan mereka yang takluk kepada iblis. Ya, di sini kita bisa melihat ternyata pemberitaan daripada firman Tuhan, ya, akibat daripada pemberitaan firman Tuhan itu akan muncul orang yang takluk kepada Tuhan, dia menuruti firman Tuhan, menuruti hukum-hukumnya, dan juga ada orang yang tidak mau takluk. Ya, ketika dia tidak mau takluk terhadap firman Tuhan, terhadap perintah-perintah Tuhan, terhadap hukum-hukum Tuhan, maka dia akan takluk kepada iblis. Ya, jadi secara otomatis. Dan demikian juga pada saat orang dia tidak mau takluk kepada perintah Allah dan dia mau takluk terhadap ilmu pengetahuan duniawi dan ajaran-ajaran daripada iblis, maka dia juga akan menjadi anak-anak si jahat, anak-anak iblis. Makna tidak boleh mencabut. Tuhan tidak mengizinkan hamba-hambanya mencabut tunas ilalang yang berarti anak-anak si jahat. Ya, tidak boleh dihakimi. Ya, diperintahkan oleh Tuhan di sana disuruh tunggu sampai pada musim tuai, dan itu pun malaikat yang melakukannya. Ya. Waktu penuai berarti penghakiman adalah pada akhir zaman, ya, dilakukan oleh para malaikat Tuhan. Jadi saya ringkaskan untuk makna daripada perumpamaan ini. Yang pertama, penabur itu adalah anak manusia, ya, Yesus itu yang menabur gandum. Kemudian yang menabur benih ilalang itu adalah setan. Kemudian menabur artinya dia menciptakan, atau yaitu menciptakannya dengan firman Tuhan. Kemudian setan juga menciptakan anak-anak si jahat dengan menggunakan benih ilalang, yaitu kompetitor daripada firman Tuhan.
Benih gandum adalah anak-anak kerajaan, orang benar. Ladang adalah dunia, secara khusus adalah gereja di dunia. Musuh adalah iblis. Kemudian benih ilalang, ya, musuhnya bukan ilalang, tunas ilalang di sini. Anak-anak si jahat, yaitu para penyesat dan orang-orang jahat yang muncul dari dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan, yaitu pelayan Tuhan, yang mencabut berarti menghakimi atau mengadili. Waktu menuai disebutkan adalah akhir zaman. Dibakar artinya dihukum, ya, umat-umat daripada anak-anak jahat itu dihukum, dikumpulkan ke dalam lumbung, berarti itu adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dari perumpamaan ini kita dapat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ya, problem, ya, yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah bagaimanakah makna perumpamaan ini dalam konteks ladang sebagai dunia dan konteks ladang sebagai gereja Tuhan di bumi ini, terkait dengan pertentangan besar. Bagaimanakah Tuhan menciptakan anak-anak Allah? Bagaimanakah iblis memunculkan para penyesat dan orang jahat dari dunia dan di dalam gereja? Mengapa Tuhan menunggu sampai pada penghakiman pada akhir zaman, anak-anak si jahat dihakimi? Ya, pertanyaan ini juga setara sebenarnya, ya, pertanyaan-pertanyaan lain, ya. Mengapa iblis tidak langsung dimusnahkan pada saat ia jatuh ke dalam dosa? Mengapa Tuhan tidak segera melenyapkan orang-orang jahat di muka bumi ini? Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan gereja tidak bersih dari orang-orang jahat dan para penyesat? Demikian juga di dalam yang kelima, sering juga ada pertanyaan, menjadi lalang dan gandum ini kan secara makna itu adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih menjadi lalang dan juga bisa memilih untuk menjadi gandum. Lalang juga bisa berubah, orang juga bisa berubah. Yang tadinya di umat Tuhan, dia bisa berubah menjadi anak-anak si jahat. Anak-anak si jahat bisa bertobat untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi pada perumpamaan ini, lalang kan tidak bisa berubah menjadi gandum, dan gandum tidak berubah menjadi lalang. Jadi apa sebenarnya masalahnya di sini? Apakah hal ini bermakna bahwa anak-anak Allah tidak bisa berubah kalau misalnya gandum itu tidak bisa berubah, atau sebaliknya? Bagaimanakah makna perumpamaan ini dalam konteks ladang sebagai dunia terkait dengan pertentangan besar? Ya, kita kembali ke awal, ya, ke kitab Kejadian pasal 1 ayat 31, disebutkan di sana pada awal penciptaan dunia dalam keadaan sempurna, tidak ada kematian, ya, tidak ada penderitaan di sana, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana, manusia hidup selaras dengan Tuhan, dipenuhi dengan kebahagiaan dan sebagainya. Dan setan juga tidak berkuasa atas bumi ini. Ya, karena apa? Tuhan memberikan kuasa itu kepada Adam dan Hawa untuk menguasai bumi ini. Ya. Tapi akhirnya setan menipu manusia. Ya, dia memanipulasi Hawa menggunakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu dimanipulasi, kemudian setan mengajak atau mempengaruhi Hawa untuk memakan buah larangan, buah pengetahuan baik dan benar, sehingga di situ Hawa jatuh ke dalam dosa, dia melanggar hukum Tuhan. Tuhan menaburkan benih yang baik, dan setan menabur benih ilalang ke dalam diri manusia dan ke dalam dunia ini, sehingga manusia menjadi berdosa, dan seluruh dunia pada saat ini, ya, bumi ini jatuh ke dalam dosa. Ya, kita bisa melihat di sini, ya, bagaimana setan melakukan pekerjaan tandingan. Ya, Tuhan berfirman kepada Hawa, ya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Tetapi ular, ya, dia adalah iblis itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, jadi di sini setan memutarbalikkan daripada firman Tuhan, dan akhirnya Hawa tertipu dan jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan tidak yang jahat itu. Akhirnya
Dosa masuk ke dalam dunia, dosa kemudian membawa kutuk, ya, manusia tidak bisa mengelak lagi untuk terlibat di dalam pertentangan besar dengan setan, ya. Sudah dinubuatkan, dan sampai saat ini kita harus berjuang untuk melawan dengan pertempuran, di mana musuh kita pada saat ini adalah bukan manusia, tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat yang ada di udara, dikatakan di dalam Efesus 6 dan juga 1 Petrus 5 ayat 8 dan seterusnya. Penderitaan, sakit penyakit dan kematian melanda dunia, ya. Pada saat ini, ya, alam semesta ini mengalami kekacauan. Genetik daripada manusia juga mengalami kekacauan, dan tumbuh-tumbuhan, hewan juga mengalami kekacauan, dan bencana, sakit penyakit, ya, yang tadinya mungkin kita tidak bisa terserang penyakit, sekarang kita mengalami sakit, dan pada akhirnya kita mengalami kematian. Ya, dunia akhirnya terbelah menjadi dua kubu, yaitu gandum dan lalang, yaitu anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Dengan demikian, setan berhasil akhirnya menciptakan agen-agennya di dunia ini. Ya, di dalam kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 2 di sana dijelaskan ada anak-anak Allah dan ada anak-anak manusia. Ya, dibedakan dua kubu, yaitu kubu ilalang, kubu gandum dan juga kubu ilalang. Akhirnya sampai sekarang ini, ya, Tuhan menjelaskan bahwa manusia itu ada dua jenis. Ya, ada di dalam dunia ini maupun di dalam gereja selalu ada dua jenis. Ada jenis domba dan kambing, ada jenis orang bijak dan orang yang tidak bijak menurut Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ada orang yang sakit yang menyadari bahwa dirinya berdosa, ada orang yang merasa diri sehat, itulah orang yang merasa diri tidak berdosa. Ya, berdasarkan Matius 9 ayat 12 sampai 13, orang yang mengakui Yesus dan orang yang menyangkal Yesus, orang yang tidak mempertahankan nyawanya bagi Kristus dan orang yang mempertahankan nyawanya, ya, ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Ada orang yang berkata tidak tetapi menyesal lalu melakukan perintah Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, tapi ada orang yang berkata iya tapi tidak melakukan. Atau mungkin juga ada yang merasakan ada orang yang berkata tidak dan tidak melakukan juga ada. Orang yang merasa tidak layak sehingga mau menghadiri undangan perjamuan kawin Kristus, orang yang tinggi hati sehingga menolak undangan perjamuan kawin Kristus, ya. Kemudian ada orang yang rela mati bagi Kristus, ada orang yang murtad, ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh, ada hamba yang dipercayakan 5 dan 2 talenta, dan ada hamba yang dipercayakan 1 talenta, tetapi dia tidak mengerjakan talentanya itu, ya, tidak mengolah dengan baik. Ya, manusia terbelah menjadi 2. Dan pada saat ini agen-agen setan berupa manusia yang kelihatan berada di sekitar kita. Inilah pemandangan yang dinyatakan kepadaku, tetapi sidang itu harus dan akan berjuang melawan musuh yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Pasukan setan dengan rupa manusia berada di lapangan. Umat manusia sudah bersekutu menentang Tuhan semesta alam. Sekutu ini akan terus ada hingga Kristus akan meninggalkan tempatnya sebagai juru damai, serta akan mengenakan jubah pembalasan. Jadi keadaan ini akan tetap terus ada. Mereka setan dengan para pengikutnya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan akan terus ada sampai pada saat Yesus keluar dari bilik yang maha kudus. Ya, pasukan-pasukan setan berada di setiap kota sibuk mengatur kelompok demi kelompok untuk menentang hukum Allah. Orang-orang yang mengaku salah dan orang-orang yang berjanji tidak akan percaya menggabungkan diri dengan rombongan ini. Ya, ini bukanlah saat bagi umat Allah berada dalam keadaan lemah. Kita tidak boleh lalai sesaat pun. Ya, bagaimanakah Tuhan menciptakan anak-anak Allah dalam kerajaannya? Yang pertama melalui penanaman firman Tuhan di dalam hati. Ya, sehingga manusia akan terbagi menurut sikap mereka terhadap firman Tuhan, yaitu mereka yang menolak, mereka yang menerima tetapi tidak melakukan, mereka yang menerima dan melakukan tetapi tidak sungguh-sungguh, melakukan yang baik dan yang jahat sekaligus, dan mereka yang menerima dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dia berbuah berlipat-lipat. Setiap orang yang percaya dan mengakui Kristus sebagai juru selamat, maka orang-orang tersebut akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Kuasa yang dimaksud adalah Roh Kudus, yaitu berdasarkan Roma 8 ayat 15. Roh tersebutlah yang akan memberi kesaksian di dalam hati manusia bahwa ia adalah anak Allah. Melalui roh itulah manusia akan dibuat menjadi layak untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka telah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Allah, sehingga dianggap layak untuk datang kepada yang kudus. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah disebutkan. Roh akan memanfaatkan, jadi ini yang terjadi saudara, roh itu akan memanfaatkan firman Tuhan yang tertanam di dalam hati manusia untuk menghasilkan karakter yang baik. Ya, karakter yang baik itulah buah-buah roh itu. Dan pada saat itulah kita resmi menjadi anak-anak Allah. Sebaliknya, jika manusia tidak mau dikendalikan roh Allah, ya, maka secara otomatis ia akan hidup di dalam daging, hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jika manusia hidup menuruti keinginan-keinginan daging, maka pada saat itulah tidak akan dapat menjadi anak-anak Allah. Sebab orang yang menuruti keinginan daging adalah anak-anak iblis. Pada saat ini, penyampaian firman Tuhan dilakukan oleh para hamba-hambanya. Ya, seperti dikatakan di dalam Efesus, ya, dan ia telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar. Jadi ada persatuan iman dan juga ada tentang pengetahuan tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan dengan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Tuhan pada saat ini memberikan kuasa kepada rasul-rasul, nabi-nabi, kepada berita-berita Injil, kepada gembala-gembala, kepada pengajar-pengajar, menggunakan Roh Kudus, memberikan kuasa kepada mereka sehingga dia bisa mengajar dan juga membangun jemaat dan juga memperlengkapi jemaat dengan rupa pengetahuan sehingga tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Ya, jadi pekerjaan daripada penaburan benih pada saat ini ya juga dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Bagaimanakah iblis memunculkan para penyesat dan orang jahat dari dalam gereja? Ya, iblis merusak gandum secara langsung, tidak secara langsung, tetapi dengan menaburkan benih ilalang di antara gandum. Pada saat orang tidur lalu dia pergi. Ya, iblis menabur firman Tuhan sebagai pekerjaan tandingan terhadap pekabaran kebenaran dengan tidak diketahui oleh umat Tuhan. Ya, karena dilakukan pada saat orang itu tidur. Allah untuk pengetahuan umat Allah untuk memunculkan agen-agennya di dalam dan di luar gereja. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Di sini kita bisa melihat, pada saat Tuhan menggunakan hamba-hamba Tuhan, iblis di sini juga menggunakan nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu ini dia datang dari dunia dikatakan, artinya bahwa dia mendapatkan pengajaran-pengajaran dari duniawi. Setan menabur benih secara universal di dalam bumi ini dengan menanamkan dosa. Dan pada saat ini dia juga menaburkan benih-benih ilalang itu ya kepada manusia-manusia dan dibawa juga ke dalam gereja Tuhan. Pekerjaan ini menghasilkan para penyesat dan orang jahat yang bekerja merusak jemaat dari dalam gereja dan juga dari luar gereja pastinya. Siapakah para penyesat ini? Nah, itulah guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang menurut
Matius 7 ayat 15 dan 2 Petrus 2 ayat 1. Ya, tentu saja dengan para pengikut-pengikutnya. Bagaimanakah iblis menanamkan ajarannya ke dalam pikiran manusia? Ya, kalau kita kembali ke konteks Taman Eden tadi, iblis memanfaatkan ular, ya, memanfaatkan ular ya di Taman Eden. Orang-orang yang tidak bertobat ini menggambarkan adalah orang-orang yang tidak bertobat dari luar gereja, ya, dan juga dari dalam gereja untuk menanamkan kompromi terhadap firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Ya, Hawa dia melakukan kompromi terhadap firman Tuhan, dan setan juga mengharapkan Hawa itu hanya kompromi. Dia tidak dipucuk secara frontal bahwa perkataan Tuhan itu tidak benar secara total, ya, tetapi diajak untuk mengubah pikiran terhadap firman Tuhan itu sehingga Hawa menjadi kompromi. Jadi apa yang dilakukan oleh setan pada saat ini, ya, dia menciptakan ajaran sesat dengan menggunakan pemikiran liar orang berdosa. Ya, oleh sebab itu di dalam Kolose 2 ayat 8 Rasul Paulus menasihatkan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi sekarang ini di dunia ini, di dalam gereja juga ada filsafat-filsafat yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu didapatkan dari mana? Dari nenek moyang maupun dari ajaran-ajaran roh-roh dunia, yaitu daripada roh-roh kegelapan, daripada setan. Setan juga bisa saja pada saat ini mendorong manusia yang tidak bertobat itu menciptakan narkoba, sehingga manusia yang memakai narkoba tidak bisa memahami firman Tuhan dengan sempurna. Kemudian dia juga bisa mendorong konten kreator yang tidak bertobat untuk menciptakan konten-konten yang tidak sehat dan memamerkan kebiasaan dan kenormalan dosa, ya, untuk menyebarkan ajaran-ajaran keduniawian. Bahkan misalnya contoh di dalam film anak-anak, dulu waktu saya kecil ada film namanya Casper. Ya, Casper ini adalah hantu daripada anak kecil. Ya, ketika anak kecil ini mati, maka timbullah Casper ini, ya, sebagai arwah gentayangan. Film ini ditanamkan kepada anak-anak, dan sampai sekarang ini mungkin banyak sekali anak-anak lebih condong percaya terhadap film ini. Ketika ada orang mati maka ada roh yang gentayangan, dan sebagian besar dunia juga percaya demikian, daripada percaya terhadap firman Tuhan bahwa orang mati tidak bisa apa-apa lagi, tidak tahu apa-apa lagi, tidak ada roh yang bergentayangan. Ya. Setan berhasil, ya, menanamkan ajarannya itu bahkan ke banyak sekali manusia di muka bumi ini. Apakah pekerjaan atau tugas daripada para lalang itu? Ya, untuk menyesatkan, disebutkan di situ. Ya, untuk memberi teladan kejahatan yang sudah pasti. Ya, di dalam gereja maupun di luar gereja. Seperti penjelasan Rasul Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3 dan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, mereka menyesatkan banyak orang dengan mengajarkan hal-hal yang menarik minat banyak orang, ya, dengan dongeng atau cerita-cerita isapan jempol yang tidak memiliki unsur kebenaran di dalamnya, bahkan mungkin disertai dengan mujizat-mujizat. Jadi dilakukan dengan cara yang atraktif, ya, seperti di dalam diskusi daripada sekolah sahabat kita barusan. Ya. Berbeda dengan pemberitaan para rasul yang berpusat kepada Kristus dan karyanya, yaitu Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka para ilalang ini memberitakan hal-hal yang menarik minat, tetapi hanya dongeng semata. Di zaman ini, di zaman kita ini, banyak mendengar jargon-jargon dan dongeng-dongeng yang diminati orang. Kenapa kita dilarang menghakimi para ilalang? Ya, sebenarnya tidak dilarang sih. Ya, mengapa harus menunggu sampai pada penghakiman pada akhir zaman anak-anak si jahat itu? Ya. Pertanyaan ini setara dengan tadi mengenai mengapa iblis tidak langsung dimusnahkan, ya, pada saat dia jatuh ke dalam dosa, sehingga dia tidak menggoda manusia dan jatuh. Mengapa Tuhan tidak segera melenyapkan orang jahat di muka bumi ini? Ya, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan gereja tidak bersih dari orang-orang jahat dan para penyesat? Ya, mengapa kita dilarang menghakimi para ilalang? Ya,
Karena lalang dan gandum seringkali memiliki hubungan yang erat. Ini hanya dapat dibedakan saat gandum mulai bergulir. Ya, dikatakan bahwa jangan dicabut, karena kalau lalang itu dicabut, kata Yesus, gandum juga kemungkinan besar akan ikut tercabut. Ya, kenapa? Karena akarnya mereka sudah jalin menjalin. Bahasa eksplisitnya memang tidak disebutkan juga bahwa lalang itu pun berbuah. Namun kalimat itu secara implisit menyebut juga bahwa lalangnya pun mulai berbuah, sehingga para pekerja itu dapat membedakan buahnya. Ya. Inilah saya dapat gambar dari Wikipedia tentang lalang dan juga gandum. Sebenarnya ini adalah dua tumbuhan yang berbeda, tetapi memiliki akar yang mirip, batang yang mirip, kemudian daun juga sangat mirip. Susah sekali dibedakan. Bedanya itu pada saat dia berbuah saja dan dipecah itu bijinya, ya, maka lalang itu buahnya kecil-kecil sekali, dan pada saat dia sudah mulai tua dia tegak. Kemudian gandum dia berisi lebih padat dan lebih besar biji gandumnya, sehingga ketika dia sudah mulai ranum, maka biji daripada gandum ini akan tertunduk. Disitulah baru kelihatan dengan betul mana yang ilalang dan mana yang gandum. Apa makna dari ini semua? Manusia tidak memiliki kuasa untuk menghakimi motivasi manusia lain. Manusia hanya bisa menghakimi dosa yang terbuka dengan jelas. Dengan demikian, manusia akan cenderung salah menilai apakah orang tersebut lalang atau gandum. Jika orang-orang tersebut dilenyapkan, maka akan banyak pertanyaan. Mengapa mereka dilenyapkan? Padahal mereka terlihat baik. Ya. Tetapi ia berkata, ya ini, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, karena dia tidak memahami dengan betul, ya mungkin kita bisa salah juga, ya ketika kita cabut orang yang tidak jelas apakah dia, tidak ada bukti dengan sangat jelas bahwa dia adalah orang yang jahat di dalam gereja, kemudian kita hakimi, maka kemungkinan besar akan ada orang-orang yang bertanya-tanya, loh, setahu saya dia itu baik, kenapa kok dihukum dan sebagainya? Ya karena dosanya memang dia tidak terbuka. Ya. Sehingga ketika kita disiplin itu lalang, kita keluarkan misalnya dari jemaat, maka akan ada orang yang kecewa. Ya, kita mungkin dianggap tidak bijak karena melakukan hal itu. Ya, jika mereka Kristen lalang disingkirkan, maka akan ada kemungkinan umat Tuhan yang tidak memahami akan menjadi lemah iman juga, dan akhirnya apa? Hilang dari dalam gereja Tuhan. Mengapa Allah menunda hukumannya? Ya, kenapa ditunda? Ya, kenapa setan tidak dimusnahkan pada saat dia jatuh ke dalam dosa langsung? Kenapa bumi ini, orang-orang jahat di bumi ini tidak langsung dimusnahkan? Ya, sehingga umat-umat Allah ini bisa hidup dengan tenang, dengan tidak diganggu oleh agen-agen setan. Ya, kenapa demikian? Yang pertama, Allah itu adil dan benar, maka penghakimannya itu harus adil dan benar. Dan mengikuti prinsip daripada Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, maka akan melahirkan maut. Jadi ketika dosa itu belum matang, maka Tuhan tidak akan semerta-merta langsung menghakimi dia dan memusnahkannya. Tetapi ketika dosa itu sudah matang, maka secara otomatis dosa itulah akan menjadi maut bagi orang yang berdosa itu. Allah itu panjang sabar, sudah pasti. Seringkali Allah memberikan mereka waktu untuk bertobat. Jadi karena Allah panjang sabar, Tuhan masih memberikan waktu mereka untuk bertobat. Ya. Orang yang melakukan dosa secara terbuka dan terang-terangan di dalam jemaat boleh dihakimi oleh umat Tuhan. Sedangkan mereka yang di luar jemaat, biarlah Tuhan yang menghakimi. Nah, kita buka di dalam 1 Korintus 5. Ayat 12 sampai yang ke ayat 13. Ya, sebenarnya bisa dibaca satu perikop, tetapi saya akan baca 2 ayat saja, ayat 12 sampai 13.
Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah mereka, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi orang yang melakukan kejahatan secara terbuka dan terang-terangan di dalam jemaat, maka kita pun harus menghakimi. Karena ya mungkin dia sudah jelas-jelas misalnya melakukan perzinahan, ya menghamili istri daripada orang lain misalnya, atau dia melakukan kejahatan yang diketahui oleh seluruh masyarakat misalnya, sudah terbukti dengan nyata bahwa dia melakukan kejahatan dan itu mencoreng nama baik jemaat, maka jemaat harus melindungi nama baik jemaat dengan memberikan tindakan tegas kepada mereka yang melakukan dosa secara terbuka. Apabila manusia sudah dosanya sudah matang, ya, maka akan dihakimi juga. Yaitu Kejadian 15 ayat 16, kita bisa melihat bagaimana orang Amor itu dosanya belum belum dianggap serius, maka diperbolehkan. Kemudian ada Wahyu 18 ayat 5, disebut di sana ada dosa yang tertimbun sampai langit. Ya, itu mungkin dosa yang sudah matang yang dimaksud. Pelajaran ini bukan supaya kita menghakimi Kristen ilalang, tetapi mawas diri. Sebenarnya pelajaran ini lebih khususkan kepada kita, bukan bicara untuk menghakimi, tetapi untuk menghakimi diri sendiri. Ya, bukan menghakimi orang lain, tetapi menghakimi diri sendiri. Mengapa Tuhan sendiri dan para rasul merasa perlu memperingatkan orang-orang Kristen di dalam gereja tentang adanya dua jenis orang Kristen ini? Karena iblis sangat ahli untuk memberikan kerohanian palsu kepada orang-orang Kristen di dalam gereja. Akibatnya banyak orang Kristen yang akan tertipu dan merasa terlalu yakin akan diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang Kristen sejati. Bahkan terlalu yakin dirinya adalah pemimpin-pemimpin Kristen yang telah dipakai Tuhan luar biasa. Namun ternyata tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, jadi intinya adalah untuk mawas diri. Jangan-jangan saya ini adalah ilalang. Ya, itulah yang diharapkan oleh Tuhan daripada perumpamaan ini. Dalam dunia nyata, tanaman ilalang tidak bisa berubah menjadi gandum. Demikian juga sebaliknya. Apakah hal ini bermakna bahwa anak-anak Allah tidak bisa berubah menjadi anak-anak si jahat atau sebaliknya? Ya, yang jelas manusia bisa berubah menjadi jahat atau baik, dia bisa bertobat maupun dia murtad. Ya, dan kita perlu tahu bahwa dalam memahami perumpamaan itu kita harus menyadari bahwa setiap perumpamaan itu memiliki keterbatasan, ya, memiliki batasan, bahwa ya hanya fokus di dalam apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan di sini. Ya, dan banyak beberapa perumpamaan itu juga memiliki keterbatasan. Sebagai contoh di dalam Yohanes 3:8 Tuhan itu menggambarkan pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin yang tidak bisa diketahui dari mana asalnya, kemudian mau diarah kemana. Ya, tetapi kalau kita mungkin lihat pada zaman sekarang ini sudah ada anemometer ataupun sensor-sensor yang digunakan untuk membaca arah angin. Ya, arahnya datangnya dari mana, kemudian akan pergi kemana, maka bisa terbaca dengan sensor ini. Kalau kita melihat ini, berarti Alkitab tidak mengetahui masa depan. Bukan itu, tetapi fokus ke dalam pekabaran yang disampaikan bahwa Roh Kudus itu pekerjaannya bisa diperhatikan hasilnya, ya, kita bisa merasakannya, tetapi kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana dia bekerja. Demikian juga misalnya, apakah ketika misalnya tentang perumpamaan pukat, disebut di sana ketika pukat itu dilabuhkan di laut, maka dia mendapatkan ikan yang baik dan juga ikan yang tidak baik. Apakah ada kemungkinan juga pukat? Apakah selalu seperti itu? Selalu ada dua jenis seperti itu? Ya enggak juga. Kadang-kadang ada juga orang yang menjala ikan itu dapatnya ikan yang baik toh atau ikan yang tidak baik juga. Kayak gitu. Jadi tidak mesti seperti itu. Jadi ada kelemahan-kelemahan di dalam perumpamaan, dan itu adalah sebagai batasan, dan batasannya kita harus fokus di dalam setiap firman Tuhan yang ingin disampaikan. Pekabarannya apa sih gitu? Bukan untuk mencari kelemahan-kelemahan daripada perumpamaan itu. Simpulannya adalah hanya ada dua kategori manusia di dunia ini, anak-anak Allah yang menurut dan yang tidak menurut.
Banyak orang mengaku berada di pihak Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Segala perbuatan mereka berat di pihak setan. Bagaimanakah dapat kita menentukan di pihak siapakah kita berada? Siapakah yang memiliki hati itu? Siapakah yang kita pikirkan? Tentang siapakah kita suka bercakap-cakap? Kepada siapakah kita memberikan kasih sayang kita yang paling hangat dan tenaga kita yang terbaik? Jadi intinya adalah kebiasaan kita sehari-hari itu, pikiran kita itu lebih condong menjadi ilalang atau lebih condong menjadi gandum. Terima kasih. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Dwi yang sudah membawakan akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saat ini kita tiba kepada diskusi kita. Baik, pertanyaan yang pertama nanti saya akan minta tanggapan daripada Pendeta Dwi, lalu nanti juga kepada Pendeta Matias dan juga Pendeta Edwin. Baik, pertanyaan pertama adalah sebenarnya kapan masa penuaian itu dimulai? Supaya kita ini tahu ini, siap-siap ini. Nah, kapan masa penuaian itu dimulai? Silakan Pendeta Dwi. Ya, otomatis dituai pada saat tadi buah itu sudah matang, begitu. Dan bisa saja bahwa dosa kita itu sudah matang pada saat ini. Ketika dosa kita sudah matang, sudah jelas bahwa kita melakukan kejahatan yang sangat frontal dan kita sudah tidak ada keinginan lagi untuk bertobat sedikit pun, maka di situ bisa saja adalah musim penuaian pada masing-masing kita. Tetapi secara umum itu dilakukan pada akhir zaman, seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Terima kasih. Katanya bahwa ada yang mungkin saat ini kalau sudah penuh, ya memang waktunya kelihatan ya harus memang dipanen, kalau nanti juga ada yang nanti di akhir. Kalau menurut Pendeta Matias, bagaimana? Kapan ini masa penuaian ini akan terjadi? Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam, selamat jumpa kembali. Pertanyaan yang sudah disampaikan, ya kalau melihat dari konteks yang dibahas tentang lalang dan gandum ini, maka ketika gandum itu sudah matang, ya sudah waktunya dituai. Nah, tapi ketika dibawa dalam konteks, karena itu sebuah perumpamaan, ketika dibawa dalam konteks penghakiman nanti, penuaian atau terakhir, ya kita tahu bersama pemateri tadi sudah sedikit menyentuh kepada bagaimana ketika benih yang jahat itu, ya di sana disinggung, itu akan dibiarkan supaya pada saatnya terbukti dan dapat dipisahkan antara yang baik, benih yang baik dan benih yang jahat itu ketika masa penuaian itu supaya terlihat jelas. Dan kalau kita lihat di Alkitab, ekspresi dosa memuncak, ya dosa memuncak akan dihentikan oleh Tuhan ya kalau memang sudah memuncak. Dan dalam hal ini penuaian yang akan terjadi secara menyeluruh, ya kehidupan manusia akan dibuktikan ketika Yesus datang nanti, ya yang jahat akan tetap jahat, yang baik akan dipisahkan, ya dan akan dibawa kepada kerajaan yang Dia sudah sediakan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Matias sudah memberikan tanggapan. Menurut Pendeta Edwin, kira-kira apakah sekarang ini sudahkah gandum itu mulai menguning atau masih belum? Sehingga apakah memang sudah siap-siap ini mau dituai atau enggak ini? Bagaimana Pendeta Edwin? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah saat ini gandum itu sudah mau menguning atau tidak? Baik, konteks daripada pelajaran kita pada saat ini adalah tentang kesiapan kita untuk siap menerima akan akhir zaman itu. Di mana tadi pertanyaannya bahwa kapan itu dituainya. Nah, pelajaran kita mengatakan dalam Matius 13 ayat yang ke-39 bahwa waktu menuai itu adalah akhir zaman. Dan itu sudah jelas. Jadi pada akhirnya nanti akan dipisahkan. Tadi pemateri sudah sangat jelas mengatakan
pada akhirnya akan dipisahkan antara yang baik dan yang jahat. Dan yang baik akan berada di surga dan yang jahat akan berada di neraka. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan tanggapan-tanggapan bahwa ternyata lalang dan gandum ini adalah gambaran, ya, gambaran tentang umat-umat Tuhan. Maka kita akan tiba kepada pertanyaan selanjutnya. Saya minta kepada Pendeta Alex dan juga Pendeta Ricky untuk menanggapi. Apakah saat ini saya sudah bisa tahu nih, kira-kira saya ini ilalang atau gandum? Supaya saya tahu, kan tadi sudah kita dengar penjelasan bahwa kalau ilalang itu nggak bisa berubah jadi gandum, ya, atau gandum jadi ilalang, ya, karena ini gambaran saja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah saya sudah dari sekarang ini bisa tahu bahwa saya ini sebenarnya dari benih lalang atau benih gandum? Silakan Pendeta Alex, lalu Pendeta Ricky. Baik, terima kasih ya Pendeta Adrian Brunesi. Menurut yang saya dapati melalui pelajarannya dari dosen kami, memang dia memberikan pandangan bahwa jangan kita memandang pola lalang dan gandum ini seperti bertani. Ini beda. Lalang bisa jadi gandum, gandum bisa jadi lalang. Inilah perumpamaan itu yang menarik. Jadi dengan kata lain, ketika saudara memastikan bahwa saudara bisa tahu kapan lalang, kapan gandumnya, sedangkan Alkitab menyampaikan waktu penuaian kamu tahu, ini akan memahami lebih baik lagi konsep yang kita dapati. Nah, jadi dengan kata lain, kita belajar dalam pelajaran perumpamaan mengenai Yesus Kristus dengan lalang dan gandum ini, kita tidak bisa memastikan karena yang dibicarakan itu adalah diri kita sendiri di sana. Ya, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri sampai masa penuaian itu tercipta. Karena kan dari perumpamaan ini dua-duanya sama-sama bertumbuh dan dibiarkan. Dari kata biarkan tadi sudah dijelaskan sama materi kita. Dan kita hanya bisa menunggu, ya. Tapi sudah barang tentu ketika kita menjadi gandum, hasilnya kan baik, ya. Ada konotasi kata baik di sana. Nah, baiknya ini merujuk kemana gitu? Merujuk kepada sebuah tindakan, peristiwa, atau karakter dan lain sebagainya. Karena Tuhan menciptakan gandum ini baik untuk bisa bertumbuh sampai pada akhirnya dituai. Mungkin itu, Pendeta Adrian, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex untuk tanggapannya. Bagaimana dengan pendapat dari Pendeta Ricky? Silakan. Terima kasih kesempatannya Pendeta Adrian. Tadi saya pikir sudah dijawab sama Pendeta Alex tentang apakah kita bisa tahu sekarang atau enggak. Sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa waktu penghakiman itu adalah akhir zaman, ya, di Matius 13:39. Jadi saya ingin melihat ini dari kacamata penghakimannya. Kita tahu penghakiman itu ada prosesnya, ada fasenya. Dan kita tahu ada 3 fase penghakiman. Nah, penuaiannya atau bahasa lainnya panennya itu adalah akhir zaman ketika Tuhan datang. Tapi masa penilaiannya itu sekarang gitu, ya. Keputusannya itu nanti. Jadi gantinya kita berpikir ya udah nanti aja siapnya, nggak bisa begitu. Siapnya harus dari sekarang. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Jadi masa persiapannya sekarang. Tapi kita juga nggak punya kuasa, ya. Bukan kita yang menghakimi diri kita sendiri. Oke, saya udah pasti benar, enggak. Tapi Tuhan melalui firman-Nya berikan definisi, berikan petunjuk bagaimana sih mereka umat yang benar itu, umat yang setia itu seperti apa. Nah, itu yang kita ikuti, ya. Menunjukkan kita menerima kasih karunia Tuhan. Nah, jadi itu tambahan Pendeta terhadap apa yang Pendeta Alex sudah sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Ricky. Saya mau meminta juga tanggapan dari Pendeta Pardosi, ya, tentang masa penuaian ini, ya. Kapan ini akan terjadi? Apakah tanda-tanda masa penuaian itu sudah memang ada ini di depan ini, sudah paten ini, pasti ini akan terjadi? Dan apakah kita sudah bisa tahu ini kira-kira siap-siap ini
saya ini kira-kira ini gandum atau ilalang ini, supaya saya ini masuk dalam daftar panen yang gandum atau enggak ini. Ini bagaimana Pendeta Pardosi? Saya persilakan. Selamat malam ya, saya mau menyapa semua sahabat konsep di Facebook ya yang menyaksikan secara live. Terima kasih, kami menghargai kesetiaan saudara-saudara untuk belajar bersama. Dan terima kasih pemateri kita, Pendeta Dwi, perumpamaan lalang dan gandum. Nah, untuk menjawab ini, saya mau bawa dulu Yohanes pasal 4 ya. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, maka Yesus membawa isu yang hampir mirip. Yohanes pasal 4, bukankah ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ya, jadi ada konsep menuai ya. Jadi Yesus sedang melihat kepada ladang yang kelihatannya 4 bulan lagi sudah tiba menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Nah, kalau saudara perhatikan di situ kan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apakah ini terkait kepada akhir zaman? Enggak. Ini terkait kepada bahwa orang-orang itu sudah siap untuk menerima apa? Keselamatan, ya, menerima keselamatan. Dan buktinya nanti adalah setelah pekerjaan dari wanita Samaria ini, maka satu daerah Samaria itu bertobat, ya, menerima keselamatan dari Yesus apa? Yesus Kristus. Tapi pada saat yang sama juga ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Penuai ini siapa? Manusia ya. Karena ini tidak merujuk kepada malaikat, beda dengan di Matius 13 tadi. Dan para muridlah sebagai penuai-penuai itu yang akan melihat bagaimana orang di Samaria itu karena pekabaran dari wanita ini, maka banyak orang yang apa? Yang bertobat. Nah, jadi konsep menuai ini kan adalah konsep mengambil hasil dari sebuah pekerjaan. Dalam Matius 13, konsep penuaian itu adalah mengambil hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh sorga. Mengambil hasilnya ya. Nah, hasilnya itu bisa diambil kapan? Ya, pertama ketika seseorang itu masih hidup sampai nanti dia meninggal dunia. Maka disitulah hasil itu akan diambil. Apakah orang ini akan menerima hidup kekal seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang keempat, ya, buah untuk hidup kekal, apakah orang ini akan menerima buah kematian kekal. Ya. Namun sementara orang itu masih hidup, maka dia akan terus diberikan kesempatan untuk mengklasifikasi dan mensinkronkan. Nah, ini malam ini saya bawa bahasan ya, mensinkronkan hidupnya dengan standar sorga. Kalau hidupnya sesuai dengan standar sorga, maka dia akan masuk dalam apa? Kategori gandum. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan standar sorga, maka dia akan masuk kategori lalang. Nah, tadi kalau tanya, bagaimana saya tahu ini saya lalang atau gandum? Ya, lihat saja hidup saudara itu sinkron nggak dengan standar sorga. Kalau belum sinkron, maka ada masalah. Bahwa kita belum menjadi gandum yang sesungguhnya. Ya, mungkin masih 50% gandumnya gitu ya. 60% dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita sudah sinkron, ya, data hidup kita dengan data sorga itu sinkron, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk tanggapannya ya. Mari menjadi pembelajar bagi kita pada malam hari. Mari kita sinkronisasi kehidupan kita apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau belum. Baik, saat ini kita akan tiba kepada pertanyaan yang ketiga. Nanti saya minta kesediaan dari Pendeta Dwi dan juga Pendeta Jimmy untuk boleh menanggapi akan pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghakimi orang yang berada di dalam jemaat? Ya, atau artinya apakah kita bisa menghakimi orang yang ada di dalam jemaat? Padahal firman Tuhan sudah menyatakan jangan kita menghakimi ya.
seperti dikatakan dalam Matius 7 ayat 1. Jadi ini bagaimana nih soal menghakimi? Silakan Pendeta Dwi. Ya, jadi kata menghakimi di dalam Alkitab itu memiliki banyak makna, tetapi semuanya diterjemahkan dengan kata menghakimi. Ada menghakimi itu menghukum, kemudian khusus di Matius 7 ayat 1 ini ya, ini adalah berbicara tentang mencari-cari kesalahan daripada orang lain, mempersalahkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu justru diibaratkan seperti lebih kecil dibandingkan dengannya. Ya, kita disuruh mengeluarkan balok dari mata kita. Nah, jadi definisi daripada menghakimi itu macam-macam. Jadi di dalam menghakimi ada perintah daripada sorry ada gangguan. Tetapi di dalam buku sidang kita, di dalam peraturan jemaat dijelaskan di sana ada dosa-dosa yang harus ditindak tegas apabila itu dilakukan di dalam jemaat Tuhan. Jadi bagaimana cara menghakimi kita? Ya sesuai dengan peraturan jemaat saja. Ya kita melakukannya. Ya, dan juga petunjuk-petunjuk daripada firman Tuhan. Dan itu adalah dosa yang terbuka, yang sudah jelas-jelas diketahui oleh banyak orang dan lain sebagainya. Tapi kalau itu cuma dosa yang diketahui hanya kita saja, ya kita lakukan pendekatan dengan 4 mata. Kalau itu tidak cukup, baru gunakan ajak 2-3 orang lainnya untuk menegurnya. Begitu. Itulah yang dilakukannya. Jadi kata jangan menghakimi itu berlaku kalau di Matius 7 itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain atau mempersalahkan kesalahan-kesalahan orang lain yang kesalahan itu sebenarnya tidak signifikan juga, bukan dosa yang terbuka. Tetapi perintah untuk dosa yang terbuka seperti dikatakan di dalam 1 Korintus tadi, itu sangat jelas bahwa tidak perlu ditafsirkan bahwa ada orang yang melakukan dosa yang terbuka di dalam jemaat, ya bukan di luar ya. Kalau di luar itu urusan Tuhan katanya tadi dikatakan, tetapi di dalam jemaat itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai umat-umat Tuhan untuk memutus penyebaran dosa di dalam jemaat. Terima kasih. Baik, silakan Pendeta Jimmy untuk pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kita menghakimi orang lain? Ya, nggak bisa ya. Langsung dikasih ayatnya Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, jadi ya kita nggak bisa menghakimi orang lain ya kan begitu. Jadi bagaimana kita menghakimi orang lain? Kita tidak bisa menghakimi orang lain selagi kita hidup di dunia ini, kita manusia berdosa ya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Ya kita harus saling menguatkan. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah menilai. Kita berusaha menilai apa yang orang lain lakukan, menilai orang itu sudah selamat atau tidak dengan apa yang dia sudah perbuat. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan pemungut cukai ya. Dia datang kepada Tuhan di bait suci, Tuhan, aku sudah puasa, aku sudah berdoa, aku sudah melakukan hal-hal yang lain. Sedangkan pemungut cukai itu apa yang dilakukannya? Nggak ada. Dia berdosa. Ya. Nah, ini kan menilai orang lain padahal dia sendiri belum tentu selamat kan begitu ya dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini kita nggak bisa lakukan hal seperti ini ya. Karena kita adalah manusia, semuanya kita masih sama di dunia ini. Bisa saja kita selamat, bisa saja tidak. Bisa saja orang yang kita lihat tidak benar itu nanti di akhir hidupnya dia selamat atau bisa saja tidak kan begitu. Nah, jadi kapan kita bisa dihakimi? Kita bisa menghakimi itulah di surga, itulah di dalam Wahyu pasal 20 ya. Kalau kita baca Wahyu pasal 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di tahta itu, lalu semua kitab dibuka. Ya.
dan kitab dibuka. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, sementara di ayat yang keempat dikatakan, lo aku melihat tata-tata dan orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi diserahkan kuasa untuk menghakimi di mana? Di surga, ya, bukan di dunia ini. Nah, jadi kita selagi masih di dunia ini ya, kita ikuti saja apa Matius 7:1 tadi, jangan menghakimi katanya. Ya, jangan mau lihat-lihat orang lain itu sudah benar atau tidak hidupnya, ya. Lihat aja diri kita. Kalau kita merasa kita belum benar, kita lakukan yang benar. Tapi kalau orang lain tidak benar, ya kita sampaikan kebenaran. Tapi jangan kita menilai orang itu dia sudah tidak selamat lagi, itu ya. Itu tidak tidak bisa kita lakukan sebagai manusia berdosa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan daripada Pendeta Jimmy Huta Barat ya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil pada malam hari ini adalah bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak bisa menghakimi orang lain ya. Tetapi marilah kita boleh melihat diri kita masing-masing. Apakah saya sudah sinkron dengan kehidupan yang Tuhan inginkan atau belum? Yaitu tadi pendapat Pendeta Pardusi dalam pernyataannya yang tadi terakhir. Sangat luar biasa sekali ya. Mari kita coba koreksi diri kita sinkronisasi diri kita dengan Tuhan. Apakah saya ini sudah benar-benar gandum atau belum? Mari kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Baik, Pendeta Dwi boleh memberikan statement untuk closing. Kami persilakan. Baik, dari pelajaran kita ini, pelajaran ini adalah pelajaran untuk mawas diri, untuk melihat atau merenungkan diri kita itu apakah kita lalang atau gandum. Ya, bagaimana caranya? Ya, dengan melihat diri kita, bagaimana perilaku kita setiap hari, kecenderungan berpikir kita, apa yang kita pikirkan dan sebagainya, seperti dalam tulisan Ellen White tadi, itulah yang akan menentukan apakah kita itu pada akhirnya akan menjadi ilalang atau akan menjadi gandum. Dan pada saat ini kita hidup di dalam komunitas antara lalang dan gandum, di mana seringkali pasti akan ada bentrok namanya lalang dan gandum ini. Di dalam jemaat mungkin akan ada konflik antara lalang dan gandum, karena mereka tidak bisa bersatu. Oleh sebab itu, kita itu harus berhati-hati, sebab sahabat kita, jemaat kita, bahkan mungkin senior-senior kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, tidak semuanya gandum. Ada juga yang lalang. Kita juga harus bersabar. Ya, karena apa? Mungkin sebagai hamba Tuhan, ya, tidak semuanya yang kita gembalakan adalah domba-domba. Ada juga adalah kambing-kambing di sana. Ada lalang dan juga ada gandum. Dan kita menyadari bahwa pada saat ini kita itu berada di daerah konflik antara Tuhan dan juga si jahat. Dan kita perlu berhati-hati, perlu setia kepada Tuhan setiap saat sebagai panglima kita, karena berada dalam daerah konflik, ketika kita terpisah daripada kumpulan, daripada kompi kita atau peleton kita, maka kita akan menjadi sasaran yang empuk daripada setan. Kita perlu bergabung setiap saat dengan Tuhan Yesus, supaya kita dapat melewati konflik yang terbuka di dalam alam semesta ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Dwi untuk tanggapannya. Tidak terasa waktu kita sudah selesai dan kita akan mengakhiri akan kegiatan kita pada malam hari ini, dan kita akan menutup dengan doa yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Buddha Alex. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan pada malam hari ini melalui pelajaran lalang dan gandum. Kami boleh melihat untuk bersiap kepada karakter yang kami perlu bentuk, mengenai bagaimana Tuhan memberikan cara hidup yang menurut Alkitab, dan pada akhirnya kami boleh memperoleh kesempurnaan yang dimana cara hidup sorga kami boleh lakukan. Kami memohon Tuhan yang akan boleh berkati kami semua, agar kami boleh menjadi
alat-alat Tuhan yang dipakai untuk juga boleh merealisasikan kasih Tuhan melalui kehidupan yang kami yang baik, untuk kami boleh berikan juga kepada sesama kami, dan pada akhirnya mereka boleh melihat siapa Tuhan yang kami boleh sembah. Kami juga berdoa Tuhan untuk materi kami yang sudah boleh membawakannya, biarlah Tuhan juga boleh berkati hamba Tuhan Pendeta Dwi dalam pelayanan di jemaatnya, di KJKT, Tuhan juga boleh berkati. Dan kami juga berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat konsep, agar mereka boleh punya ketekunan untuk belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Alex untuk doa tutupnya. Dan kami tetap mengundang kepada para sahabat-sahabat konsep boleh bersama-sama dengan kami lagi pada hari Senin yang akan datang di dalam acara diskusi Alkitab kita. Dan jangan lupa bagikan pelajaran ini kepada siapapun, teman-teman kita, ya, supaya boleh menjadi berkat sukacita bagi semua. Jangan lupa subscribe, like, komen channel kami Cohen Serves People. Tuhan memberkati. Amin.